Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Sipatola dari kelas I dengan NIM 250 701 501 140. Di video kali ini saya akan memaparkan lifespan atau masa perkembangan saya dari sebelum lahir hingga remaja awal untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Hai, perkenalkan, nama saya Nur Fadila Sipatola. Saya kerap dipanggil Ila. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2006 dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Saya punya seorang adik laki-laki yang sering jadi partner cerita saya sekaligus menghibur di rumah. Ayah saya bekerja sebagai pelaut, sedangkan ibu saya adalah tenaga kesehatan. Dari keluarga yang penuh dukungan ini, saya belajar tentang pentingnya usaha, kepedulian, dan tetap rendah hati untuk terus berkembang dan bertumbuh. Yang pertama itu adalah masa prenatal. Ibu saya bercerita bahwa beliau mengalami masa kehamilan dengan baik. Setelah melewati fase mual di awal, kehamilan pun berlanjut dengan stabil. Kebiasaan ibu saya itu selama hamil adalah menyukai buah mangga dan jeruk yang kerap mendukung kesehatan saya selama di dalam kandungan, yang juga dinyatakan baik oleh dokter. Selama hamil, perasaan ibu saya itu cenderung lebih halus dan mudah tersentuh. Walaupun tidak mengganggu rutinitasnya, ibu saya tetap menjalani kegiatan seperti biasanya, yaitu bekerja dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Saya disebut-sebut sangat aktif bergerak dan kerap menendang dan berputar pada malam hari. Kelahiran saya sendiri itu berjalan dengan lancar dengan berat 3,8 gram dan panjang 48 cm. Saya lahir pada malam tepat saat pergantian hari dan langsung menarik perhatian dengan tangisan pertama yang begitu lantang dengan warna kulit yang kemerahan. Pada dasarnya, kesehatan fisik dan kestabilan emosi ibu selama mengandung memiliki pengaruh besar dalam mengoptimalkan tumbuh kembang saya dari sebelum lahir. Selanjutnya itu adalah masa bayi dari usia 0 hingga 2 tahun. Nah, saya ini saat bayi itu, perkembangan saya itu berlangsung dengan cepat. Mulai dari tengkurap di usia 4 bulan, duduk di usia 6 bulan, merangkak di usia 8 bulan, hingga berjalan di usia 12-13 bulan. Nah, hal ini itu sejalan dengan penjelasan Santrok bahwa masa awal kehidupan adalah periode pertumbuhan motorik yang sangat pesat. Secara kognitif, saya itu sudah bisa mengenali suara orang tua, tertarik pada suara seperti suara musik atau suara motor, dan saya juga itu tertarik pada warna cerah seperti warna pink, kuning, dan juga warna biru langit. Saya mampu merespon rangsangan visual seperti tertawa saat saya itu melihat bayangan diri saya sendiri di cermin. Nah, ini tuh sesuai dengan tahap sensori motor yang menurut Santrok itu ditandai dengan eksplorasi melalui indera dan gerak. Nah, kemampuan bahasa saya itu mulai muncul lewat ocehan sederhana seperti baba dan mama. Dan kata pertama yang saya ucapkan itu adalah mam saat ibu saya itu mencoba untuk memberikan rangsangan kepada saya dengan memberikan sebuah pisang yang dibaluri dengan susu kental manis pada saat saya bayi, tetapi itu hanya sedikit saja susu kental manis, hanya untuk menarik perhatian saya. Karena pada saat itu ibu saya bilang bahwa saya melihat itu seperti sesuatu yang sangat menggiurkan. Nah, kata mam yang saya ucapkan itu adalah pada saat usia saya 12 bulan. Nah, ini tuh adalah menggambarkan perkembangan perbahasa yang juga dijelaskan oleh Santrok sebagai tahap awal dari komunikasi. Nah, untuk perkembangan sosial emosional sendiri, saya itu sangat lekat dengan ibu saya serta mudah tenang saat diajak bermain oleh ayah. Saat saya menangis ditinggal ibu saya bisa kembali tenang lagi walaupun bukan ibu saya yang berada di yang menghampiri saya, tetapi ayah saya bisa tetap tenang ketika melihat kedua orang tua saya berada di dekat saya. Sesuai dengan teori Santrok bahwa ikatan emosional awal atau attachment itu sangat penting dalam membentuk rasa aman pada bayi. Selanjutnya itu adalah masa anak
usia dini dari umur 2 sampai 6 tahun. Nah, di usia ini tuh saya itu semakin aktif. Saya itu suka berlarian di halaman, terus saya juga suka mengayuh sepeda roda 3 dan berlanjut hingga saya bisa untuk mengayuh sepeda menjadi roda 2. Nah, saya itu suka sekali memanjat kursi yang ada di ruang tamu saya dan menari mengikuti musik yang ada. Ini yang ada di foto di samping ini itu adalah saat saya mengikuti pentas menari pada saat saya di masa TK. Nah, di mana ini tuh menunjukkan perkembangan motorik kasar saya itu makin terkoordinasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Gesell. Dari sisi kognitif sendiri itu saya mulai sering bertanya hal-hal sederhana seperti mengenai warna dan angka, terus juga saya itu gemar bermain peran seperti menjadi dokter-dokteran ataupun menjadi suster-suster yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Nah, sebuah ciri-ciri tahap proporsional Piaget ini yang menekankan kuatnya itu imajinasi anak. Nah, kemampuan bahasa saya sendiri itu pada usia dini juga berkembang karena saya sudah bisa menceritakan kegiatan saya itu di sekolah atau di TK. Jadi saya pulang sekolah itu cerita ke orang tua saya ataupun orang tua yang ada di rumah. Walaupun terkadang saya suka menambahkan dengan mencampurkan imajinasi yang ada di dalam otak saya. Contohnya itu seperti saya melihat ada ulat besar di jalan, padahal sebenarnya tidak ada, saya hanya menambahkan saja. Dan secara sosial emosional saya itu mulai memiliki teman dekat dan saya itu suka sekali belajar berbagi sejak saya usia dini. Saya suka sharing dengan apa yang saya punya. Nah, walaupun sesekali saya tuh mudah banget cemberut ya, mudah sekali bete dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya, tetapi ini tuh sesuai dengan gambaran Erikson mengenai anak yang sedang belajar mengambil inisiatif sekaligus memahami batasannya. Dan dalam perkembangan moral saya juga memahami aturan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan meminta maaf ketika saya itu berbuat salah. Nah, ini tuh mencerminkan tahap prakonfesional dari Kohlberg, di mana kepatuhan anak itu muncul karena ingin mendapat pujian atau menghindari konsekuensi yang ada. Yang terakhir adalah masa anak-anak tengah dan akhir dari usia 6 sampai 12 tahun. Memasuki masa sekolah dasar, perkembangan fisik saya itu semakin stabil yang membuat saya itu aktif mengikuti berbagai kegiatan olahraga seperti lari kecil dan senam pada saat saya di sekolah dasar. Nah, kemampuan motorik halus juga terasa dengan tulisan saya yang semakin rapi. Contohnya itu saya bisa membuat tulisan tegak bersambung, terus tulisan Latin ataupun huruf-huruf Arab, serta saya juga bisa untuk membuat ornamen-ornamen yang indah di catatan saya. Kemampuan menggambar untuk bentuk-bentuk sederhana pun saya bisa lakukan. Nah, dari sisi kognitif, saya mulai berpikir lebih logis sehingga saya itu mudah memahami pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia, serta IPA yang menarik karena banyaknya percobaan. Hal ini itu tercermin dari komentar guru saya saat di rapor pada saat saya kelas 3 SD, di mana guru saya itu bilang kalau misalnya saya itu cepat menangkap instruksi. Perkembangan bahasa saya juga semakin matang, terutama dalam berbicara dan membaca. Ditandai dengan kegemaran saya itu membaca buku cerita, terus menggambar bertema petualangan hewan. Saya itu suka sekali menggambar di kartun-kartun yang berhubungan dengan hewan ataupun tokoh kartunnya yang kayak semisal gambar Melody atau Pororo. Intinya yang gambarnya hewan cuman dibentuk dalam tokoh kartun seperti itu. Dari segi sosial emosional, saya itu memiliki kelompok pertemanan yang tetap. Saya memiliki sahabat dari saya kelas 1 SD hingga saya lulus ke SD, dan itu masih awet. Nah, saya itu dikenal juga dengan pribadi yang ceria dan mudah bergaul. Untuk perkembangan moral saya itu, saya tumbuh dengan pemahaman benar salah berdasarkan nilai, bukan hanya aturan. Contohnya itu ketika saya mengembalikan uang Rp1.000 yang saya
temukan di sekolah, dan saya tuh langsung membalikan uang tersebut kepada guru piket dan mendapat pujian atas tindakan yang saya lakukan. Nah, karena pujian itu saya merasa senang, dan akhirnya saya tuh mengulangi hal-hal yang serupa gitu. Saya berusaha untuk selalu berbuat jujur. Berdasarkan seluruh perjalanan ini, saya sadar bahwa perkembangan saya itu sangat dipengaruhi oleh pola asuh, suasana rumah, kondisi emosi keluarga, dan pengalaman sehari-hari yang saya alami. Saya juga memahami bahwa masa kecil ternyata membentuk cara saya berpikir dan bergaul hingga sekarang. Dari berbagai teori Piaget adalah teori yang sangat berkesan bagi saya karena benar-benar menggambarkan perubahan cara berpikir saya dari bayi sampai masuk SD. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah berbagi cerita dan membantu saya untuk menyusun kembali perjalanan perkembangan ini. Selama pembuatan video ini, saya mengumpulkan informasi lewat obrolan hangat dengan ibu dan ayah saya, dan mereka sangat antusias bercerita meski beberapa detail sudah terlupakan. Saya juga memakai beberapa foto yang masih tersisa, sehingga banyak data yang tidak lengkap. Karena sebagian foto itu hilang saat saya pindah rumah. Namun foto dan cerita dari orang tua saya itu tetap membantu untuk merangkai perjalanan hidup dari masa kecil hingga sekarang yang saya alami saat ini.